Salam sejahtera kepada Anda semua yang sedang mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui online ini. Tema khotbah yang akan kita pelajari bersama-sama ialah menyimpan harta yang kekal. Teks Alkitab untuk tema ini kita akan rujuk bersama dalam Injil Matius bab 6 ayat 19 hingga 24. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan tersebut. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata, ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu hidup. Firman-Mu berguna untuk membangkitkan iman kami, memperbaiki kelakuan kami, mengajar kami, dan memperlengkapi kami untuk berbuat baik. Sebab itu Bapa di surga, terangilah pikiran dan hati kami. Biar kami menerima firman-Mu, dan firman-Mu ada tempat di dalam hati kami. Kami menghayatinya, merenungnya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pelajaran pertama yang kita belajar dari teks itu ialah bijak memilih tempat penyimpanan harta. Ayat 19 dan 20 memberitahu kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dua ayat itu memberitahu kita bahwa ada dua pilihan untuk menyimpan harta kita, di bumi atau di surga. Tetapi nasihat Yesus ialah jangan mengumpul harta di bumi. Alasannya jelas. Alasannya ialah ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kita akan kecewa. Sebaliknya Yesus juga memberi nasihat agar kita mengumpulkan harta di surga. Alasannya juga jelas. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Melihat dua gambar ini, apa yang sedang bermain dalam minda Anda? Bagi saya, melihat dua gambar itu, saya teringat satu artikel
tentang sekumpulan perampok yang sangat pakar, yang menyusup masuk ke dalam ruang penyimpanan barang berharga milik American Express di London. Ruang bawah tanah itu dilengkapi dengan berbagai peralatan kawalan elektronik. Sekarang ini banyak sekali penjahat yang pakar dalam bidang elektronik. Ada yang menggunakan khidmat penjaga elektronik untuk melindungi hartanya. Tapi pada masa yang sama ada pakar yang mampu menembusi kawalan elektronik untuk mencuri harta itu. Di dalam peperangan akal ini, seringkali pihak penjahat yang menang. Para penjahat itu menyewa sebuah tempat tinggal yang bersebelahan, berdekatan dengan bangunan American Express. Memang tidak ada hukum yang melarang mereka untuk tinggal berjiran dengan American Express. Dari sana, mereka bergerak ke bawah langsung menuju ke ruang penyimpanan milik American Express. Mereka melumpuhkan semua peralatan elektronik di situ. Sesudah melumpat, mereka segera tinggalkan tempat itu tanpa ada yang tahu nilai barang yang telah mereka curi. Hanya pemilik yang tahu apa yang disimpan di dalam kotak-kotak di ruang tersebut. Pihak bank pun tidak mengetahui apa simpanan penyimpannya. Kebanyakan tidak bersedia memberitahu karena mereka tidak ingin dikejar oleh pegawai percukaian. Seorang wanita menjelaskan bahwa ia telah kehilangan harta yang bernilai 1,4 juta pound sterling berupa intan perhiasan emas dan harta benda yang lain. 1,4 juta pound. Semua simpanan dan kekayaannya ditaruh di tempat yang dianggap paling aman, paling selamat, jauh di bawah tanah. Kalaupun ada bom yang jatuh di sana, ruangan itu tetap selamat. Namun pencuri mampu membukanya. Tepat seperti yang dikatakan oleh ayat yang kita bahas saat ini. Perompak itu menggali lubang dan masuk ke dalam, lalu melarikan semua yang berharga dari sana. Saat itu, seorang pemberita mengajukan satu pertanyaan yang bagus, yang baik kepada salah seorang mangsa. Apakah barang berharga milik Anda itu ada insurans? Ternyata harta itu tidak diinsurankan. Karena mereka pikir ruang penyimpanan tersebut sangat selamat. Mereka yakin bahwa tidak ada pencuri yang dapat masuk ke sana. Saudara, namun perompak itu telah membuktikan bahwa anggapan mereka salah. Saudara, pelajaran kedua yang kita dapat dari Matius atau Injil Matius bab 6 ayat 19 hingga 24 itu ialah menyimpan harta di surga ditentukan oleh hati kita. Ayat 21 memberitahu kita, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ternyata pengaruh harta sangat kuat, sehingga hati kita pun sanggup ikut harta. Bila hati kita melekat pada harta, kita pun mulai mencintai harta. Mencintai harta atau uang adalah akar segala kejahatan. Tidak heran kalau timbul di dalam hati kita sikap tamak, amalan suka tipu, kedekut, menggunakan harta untuk menguasai orang lain. Mungkin itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita perlu jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dan salah satu cara kita menjaga hati kita ialah memuliakan Tuhan dengan harta kita.
Apabila kita menggunakan harta kita untuk kemuliaan Tuhan di bumi, maka hati kita pun akan memikirkan hal-hal yang ada di surga. Saudara, pelajaran ketiga yang dapat kita belajar dalam teks itu ialah menyimpan harta di surga memerlukan mata yang baik. Ayat 22 dan 23 memberitahu kita, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita semua dicobai untuk lupa Tuhan ketika mencari harta di dunia ini. Ketika kita melihat harta, hati kita berkata, kalau saja saya memiliki benda itu, saya pasti bahagia. Kadang-kadang kita tergoda untuk mencari jaminan dan kepuasan pada benda yang sementara, sedangkan kita sudah ada Tuhan Yesus. Oleh itu, kita mesti buat pendirian untuk tetap tinggal di dalam Yesus dan tidak diikat oleh kemewahan dunia ini. Ada seorang ahli perniagaan yang berjaya dan sangat murah hati. Waktu dia ditanya, setelah kau bekerja dengan penat lelah mendapatkan uang, mengapa uang itu begitu mudah kau lepaskan untuk membantu pelayanan, menolong orang susah, dan menyumbang uang untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani penuh masa? Dia menjawab dengan tenang, segala sesuatu adalah milik Allah. Dia yang memberi aku kepintaran dan kekuatan untuk mencari uang itu. Saya hanya pengurus pada harta yang Tuhan berikan kepada saya. Hidup ini pun miliknya. Saudara, jawabannya itu mengingatkan kita firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11. Punyamulah segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Saudara, pelajaran keempat yang kita dapat dalam Matius bab 6 ayat 19 hingga 24 adalah susah menyimpan harta di surga kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan. Ayat 24 memberitahu kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kalau hati kita mengabdi kepada Mammon atau harta, kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada harta dan bukan Tuhan, artinya kita meninggikan ciptaan. Sepatutnya kita meninggikan Allah sang pencipta. Mengingatkan kita perumpamaan Yesus dalam Injil Lukas bab 12 ayat 16 hingga 21. Ketika dia memberikan amaran tentang bahaya ketamakan, izinkan saya untuk membacanya. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-16. Lalu kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Lalu Yesus memberi kesimpulan di ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara dan saudari semua, Yesus mengajak kita hari ini untuk menjadi bijaksana dalam mengumpulkan harta kekayaan yang kita miliki. Dengan harapan bahwa harta kekayaan kita itu akan menjadi sarana keselamatan bagi diri sendiri maupun sesama kita. Itulah harta surgawi yang bersifat abadi. Kalau kita sudah buat ketetapan untuk menyimpan harta di surga, maka hati kita memang di surga. Kalau hati kita di surga, maka mata kita pun terang dan akan menerangi seluruh hidup kita. Oleh karena hati kita di surga, mata kita terang, maka kita pun tahu dengan pasti siapa Tuhan yang kita layani. Tuhan kita ialah Allah, pencipta langit dan bumi, maha kuasa dan maha pengasih. Kita mengenal Dia melalui Yesus Kristus, penyelamatan Tuhan kita. Saudara, kalau selama ini hati kita berusaha mengumpul harta di bumi, di luar pengetahuan Tuhan, ubahlah arah jarum kompas hati kita kepada kekekalan. Mari kita pikirkan beberapa cadangan untuk menyimpan harta di surga. Yang pertama, kembalikan 10% dari pendapatan kita kepada Tuhan. Kedua, asingkan 10% lagi untuk simpanan jangka panjang. Yang ketiga, hiduplah dengan bijaksana dengan 80% dari pendapatan kita untuk kesejahteraan pribadi, keluarga dan orang lain, serta membantu pekerjaan Tuhan dan menolong orang yang perlu dibantu. Yang keempat, singkirkan ketamakan dari dalam hati kita dan muliakan Tuhan dengan harta kita. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa seluruh yang kita miliki adalah milik Tuhan. Apa yang kita laburkan untuk kekekalan adalah kekayaan kita yang sebenarnya. Seperti lirik lagu yang ditulis oleh Francis Hagegal, katanya, ambillah hidupku dan biarlah diabadikan kepadamu ya Tuhan. Ambillah waktu-waktu dari hari-hariku, biarlah mereka mengalir dan pujian mengalir dalam pujian tanpa henti. Ambillah perakku dan emasku, tak sedikit pun akan kutahan. Ambillah kepandaianku dan pakailah setiap kekuatan yang akan kau pilih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu, kami disedarkan kembali bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu. Segala sesuatu datang daripada Engkau. Hidup kami dan apa yang sempat hadir di tangan kami, yang kami anggap milik kami, sebenarnya adalah daripada-Mu. Semuanya pemberian. Kalau hari ini kami memiliki sesuatu, itu karena Engkau telah memberikan kami kepintaran dan kekuatan, kesehatan. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami kalau selama ini mata hati kami terarah kepada benda-benda
yang ada di dunia ini dan melupakan Engkau. Ampuni kami Bapa. Tolong kami supaya kami benar-benar dapat fokus. Hati kami dapat kami arahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Saya berdoa supaya semua kami, saya dan saudara-saudara yang mendengar pemberitaan firman-Mu ini, mereka juga diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shall be thy royal